buktikan ya bahwa nasab daripada Bahlawi itu kan nggak nyambung ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Ngaso Ngopi Ngaji. Pada kesempatan kali ini semoga kita selalu mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan dunia dan akhirat lahir batin untuk sedulurku semua dimanapun Anda berada. Oke sedulur, kali ini saya lagi bertemu dengan salah seseorang yang mungkin panjenengan di antara netizen saya ada yang sudah melihat, tapi saya penasaran, saya bertemu langsung, saya mencoba mencari beliau, dan alhamdulillah kali ini saya bisa bertemu dengan beliau. Beliau adalah salah satu zuriyah dari Syekh Sapuangin yang ada di Dieng, Wonosobo. Beliau bernama Syekh Abdurrahman As-Sambasni, salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di daerah Banyumas, tepatnya di Lumbir, Kecamatan Wangon. Selamat siang, Syekh. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Semoga panjenengan dan keluarga selalu dalam kesehatan. Oke, Syekh. Karena kemarin kan saya mendapatkan kiriman video. Ya, sekarang alhamdulillah saya bisa bertemu dengan panjenengan langsung. Saya mendapatkan kiriman video untuk saya upload. Saya penasaran dengan panjenengan. Ya, mungkin panjenengan punya bocoran tentang khususnya yang ini ya, masih dalam permasalahan nasab yang masih menjadi tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang belum menemukan jawaban dari para habaib itu sendiri. Menurut panjenengan, karena panjenengan kan yang saya dengar-dengar dari masyarakat bahwa panjenengan itu punya keistimewaan tersendiri, yaitu mendapatkan kabar-kabar dari langit, gitu Syekh. Ada saya ingin panjenengan mungkin memberikan sedikit bocoran tentang masalah tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini nantinya gimana? Monggo. Ya, terima kasih. Ini saya kebetulan dalam perjalanan menuju Demak. Ini saya mampir, saya sowan sama Simba yang berada di puncak Dieng. Dan alhamdulillah tadi sudah sowan mendapatkan berita langitnya. Nah, untuk tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani ini besok akan terjawab dengan perkumpulan semua dzurriyyah Wali Songo yang diadakan besok di Demak. Dan ini besok ya, kalau dzurriyyah dari Kanjeng Sunan Ampel hadir, semua akan terselesaikan. Akan terjawab semuanya. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa nasab Bahlawi itu rungkat besok. Oh gitu? Iya. Karena apa? Karena Kanjeng Sunan Ampel itu kan pimpinnya Raja Wali Tanah Jawa. Jadi besok cucunya hadir di acara Demak. Semua akan terjawab, akan terselesaikan. Saya sangat optimis dan sangat yakin. Baik. Oh berarti ini panjenengan masih dalam perjalanan yang panjenengan masih dalam perjalanan menuju ke Demak itu? Iya. Untuk pertemuan ataupun perkumpulan yang nanti akan bertemu dari mungkin semua ataupun perwakilan dari keturunan Wali Songo yang ada di Nusantara ini ya. Iya. Dan tadi panjenengan menyampaikan bahwasanya seandainya dari tadi siapa? Dzurriyyah dari Kanjeng Sunan Ampel itu hadir ke acara besok. Ini panjenengan bisa meyakinkan bahwa beliau bisa menyelesaikan ataupun membongkar dengan masalah nasab ini? Iya bisa, karena itu berita lainnya seperti itu. Berita dari langit seperti itu. Berita langitnya seperti itu. Yang bisa menyelesaikan adalah dzurriyyah daripada Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Oh begitu, iya oke. Beliau yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Gitu.
Tapi yang saya penasaran gini saya, karena panjenengan kan menurut kabar dari beberapa orang yang saya temui, gitu kan, itu panjenengan punya keistimewaan sendiri ya. Ada trik-trik tersendiri ataupun panjenengan punya riado tersendiri ataupun panjenengan memang mendapatkan anugerah karena panjenengan adalah salah satu zuriat dari yang dari siapa tadi? Syekh Sapu Angin. Iya. Ya. Ini panjenengan dulunya gimana ceritanya? Saya dulu zuriat tirakat cara wong Jawa ya. Oh, tirakat. Iya. Riadoh itu ya. Riadoh ya. Cara bahasa mentaranya riadoh. Saya riadoh 17 tahun. 17 tahun. Iya, 17 tahun. Ya alhamdulillah dengan riadoh saya yang cukup lama itu, saya mempunyai ya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti panjenengan sering mendapatkan kabar dari langit, baik itu sosok seseorang ataupun apapun yang panjenengan jalankan, itu selalu menunggu kabar dari langit ya. Iya. Saya belum berani kalau belum ada kabar terus saya mengeluarkan pendapat atau gimana, belum berani saya. Saya nunggu berita. Tapi panjenengan punya keyakinan ya. Punya keyakinan ataupun punya argumen tersendiri tentang ini, tentang nasab ba'alawi atau para habaib ini. Gimana? Kabar yang panjenengan terima dari langit nantinya gimana? Itu kan sudah terbuktikan ya bahwa nasab daripada Ba'alawi itu kan tidak nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi anehnya itu pihak Ba'alawi belum mau mengakuinya. Kemungkinan ya apa? Mungkin malu atau gimana, saya sendiri tidak tahu. Ya, seharusnya dari pihak Ba'alawi legowo lah. Kalau memang saya bukan duriat daripada baginda Nabi, ya terima dengan lapang dada. Jangan terus hatinya berontak, gitu seperti itu. Ya. Iya. Karena kita itu kan hidup di tanah Jawa. Iya. Ya. Di tanah Jawa yang penuh dengan kelembutan, sopan santun, toto kromo, anda pasor, itu budaya orang Jawa kan seperti itu. Ini pewaris daripada para wali songo. Itu seperti itu. Oke, tapi kan itu pendapat panjenengan. Kita hidup di tanah Jawa dengan tradisi-tradisi ataupun kebiasaan yang sudah diturun temurun, yang sudah diajarkan oleh wali songo. Tapi ada beberapa oknum para habaib ya. Oknum ini bukan tidak semuanya, tapi oknum kan ya saya. Tidak semua kita nyeraboya ataupun nyeraboya bahasanya apa ya? Tidak semuanya intinya, tidak semuanya para habaib seperti itu. Menurut pendapat panjenengan, mungkin ada khusus nasihat bagi para oknum-oknum habaib yang jelas-jelas menyampaikan ataupun menyelewengkan pertama sejarah Nusantara itu ya. Itu banyak. Ada beberapa oknum menyelewengkan sejarah Nusantara, terus menyelewengkan ini merubah sesuatu hal yang itu adalah peninggalan dari wali songo. Panjenengan ada nasihat untuk oknum-oknum habaib tersebut enggak sih? Monggo. Ya, khusus untuk para oknum habaib yang suka menyelewengkan sejarah, ya, jangan seperti itulah. Ingat, Anda hidup di mana? Anda kan hidup di daerah tanah Jawa. Tanah Jawa ini kan yang turkah wali songo, ya. Jadi mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh para wali songo itu ajarannya. Jangan diseleweng-selewengkan. Penuh dengan sopan santun, penuh dengan adab, ya. Jangan suka yang bikin anarkis. Itu khusus untuk para oknum habaib yang suka itu, ya. Jangan suka menyelewengkan sejarah, ya. Karena orang Jawa kan sudah pandai-pandai, semuanya sudah mengetahui sejarah-sejarah tanah Jawa bagaimana, sudah tahu karena turun temurun sejarah itu, gitu. Jadi tidak bisa dibohongin. Oke. Gitu. Baik. Mungkin sebagai closing statement panjenengan saya,
Ya, closing statement panjenengan ataupun sebagai penutup dari obrolan sebentar ini, karena mungkin ini panjenengan masih dalam perjalanan. Ya. Untuk kabar dari langit bahwasanya besok ada pertemuan dari Dzurriyyah Wali Songo yang ada di Demak. Kalau seandainya besok hadir dari Dzurriyyah Sunan Ampel, ini beliau meyakinkan insya Allah akan selesai, gitu kan. Tapi panjenengan bisa meyakinkan, bisa menghadirkan beliau nggak ini? Saya sangat yakin saya bisa menghadirkan beliau. Dzurriyyah daripada Kanjeng Sunan Ampel Surabaya bisa hadir di acara besok. Saya sangat yakin beliau bisa hadir, dan saya meyakinkan beliau hadir besok. Tapi panjenengan sudah berkomunikasi mata batin dengan beliau? Sudah. Berarti ya besok hadir ya? Beliau hadir. Oke, ada nasihat sedikit ataupun banyak monggo kepada para habaib ataupun oknum-oknum habaib yang suka ngaco ini, monggo. Ya, untuk khusus para habaib, para oknum habaib yang suka bikin kegaduhan, cobalah introspeksi diri, ya. Mawas diri, apa yang Anda lakukan itu salah, coba diperbaiki, ya. Karena tanah Jawa ini adalah trukahannya Wali Songo. Saya sendiri tidak rela kalau tanah Jawa diobrak-abrik dengan sejarah, dibelok-belokkan. Karena ini adalah trukahannya Wali Songo. Tanpa ada Wali Songo, perjuangan Wali Songo yang dipimpin oleh Kanjeng Sunan Ampel, insya Allah saya sangat yakin Islam tidak akan masuk, tidak akan seperti ini. Itu untuk dari saya seperti itu. Untuk sekali lagi untuk para oknum, para habib yang suka bikin kegaduhan, coba mawas diri, coba introspeksi diri, perbaiki akhlak kalian, budi pekerti kalian. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian obrolan kita dengan beliau Syekh Abdurrahman As-Sambasni, Dzurriyyah dari Syekh Sapuangin yang ada makomnya yang ada di Puncak Dieng ya Syekh ya. Iya. Demikian ada sedikit nasihat ataupun kecintaan beliau kepada saudara muslim yang dari kalangan para habaib, yang khususnya ini yang oknum-oknum yang tukang bikin onar, tukang provokasi, mengajak umat untuk melakukan sesuatu hal yang tidak layak, tidak baik, melawan pemerintah, ya, mengacaukan tatanan-tatanan di pemerintahan Nusantara Indonesia khususnya. Oke, demikian dari kami, semoga bermanfaat, semoga kita selalu mendapatkan barokah, manfaat, maslahat dunia dan akhirat. Jangan lupa jalankan syariat agama, sholat, mengaji, dan sholawat kita berbanyak, semoga kita mendapat syafaat dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.